Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Ibu Haryani. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Standarisasi Pembayaran Digital untuk Mewujudkan Masyarakat Tanpa Uang Tunai. Nah, kenapa saya mengambil topik ini? Menurut saya, topik ini relevan dengan kondisi kita saat ini. Karena cara masyarakat bertransaksi udah banyak berubah dan semakin bergantung pada teknologi digital. Kita akan mulai pembahasannya dari latar belakang terlebih dahulu. Nah, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, cara orang membayar itu udah nggak sama seperti dulu. Dulu itu, hampir semua transaksi dilakukan dengan uang tunai, beda kayak sekarang. Sekarang banyak orang lebih memilih pembayaran digital karena lebih praktis, efektif, dan juga cepat. Nah, tentunya perubahan ini nggak muncul begitu saja. Perkembangan teknologi informasi membuat transaksi kita bisa dilakukan secara elektronik. Dan sejak pandemi 5 tahun terakhir, kebiasaan ini semakin kuat karena masyarakat mulai terbiasa bertransaksi tanpa kontak fisik secara langsung. Akhirnya, pembayaran digital bukan lagi sekedar pilihan tambahan, tapi udah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kita bahas tentang perkembangan dan standarisasi pembayaran digital. Perkembangan pembayaran digital di Indonesia bisa kita lihat dari semakin banyaknya penggunaan e-wallet seperti OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain, dan uang elektronik untuk berbagai kebutuhan, mulai dari belanja sampai pembayaran di sektor jasa. Nilai transaksi digital yang terus meningkat ini menunjukkan bahwa sistem ini semakin diterima oleh masyarakat. Nah, namun ketika banyak sistem pembayaran yang bermunculan, muncul kebutuhan baru agar semuanya bisa digunakan lebih sederhana dan juga seragam. Nah, disinilah peran standarisasi menjadi sangat amat penting. Dengan adanya kris, satu kode QR bisa digunakan untuk berbagai aplikasi pembayaran. Hal ini tentunya memudahkan konsumen dan juga pelaku UMKM, karena mereka nggak perlu lagi menyediakan banyak metode pembayaran yang berbeda-beda. Kemudian kita masuk ke peran sistem informasi dan juga fintech. Nah, agar pembayaran digital bisa berjalan dengan baik dan lancar, sistem informasi memegang peran yang sangat penting. Sistem ini mengatur pencatatan transaksi, memastikan data tersimpan dengan aman, dan menghubungkan pengguna dengan penyedia layanan pembayaran. Dari sisi fintech sendiri, ia itu memanfaatkan sistem informasi ini untuk menghadirkan layanan pembayaran yang mudah digunakan, cepat, dan bisa diakses melalui ponsel kita semua. Karena transaksi dilakukan secara digital, semua data dapat tercatat dengan rapi sehingga lebih transparan dan memudahkan pengelolaan serta pengawasan bagi lembaga keuangan. Nah, selanjutnya dampak dan tantangan menuju cashless society. Apa aja sih dampaknya? Nah, di sini pembayaran digital memberikan banyak dampak positif bagi kita semua. Salah satunya tentu mempermudah masyarakat dalam bertransaksi dan meningkatkan inklusi keuangan. Masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan, kini bisa dengan mudah ikut masuk ke sistem keuangan melalui pembayaran digital. Bagi UMKM sendiri, sistem ini mempermudah penerimaan pembayaran dan pengelolaan arus kas, sekaligus mengurangi resiko kehilangan uang tunai. Namun masih ada tantangan yang perlu diperhatikan lebih lanjut, seperti literasi digital yang belum merata, resiko keamanan cyber, dan keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah di Indonesia. Karena itu diperlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak agar sistem pembayaran digital bisa dimanfaatkan secara optimal. Nah, secara keseluruhan, pembayaran digital merupakan bagian dari perubahan besar dalam sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Standarisasi pembayaran seperti kris membantu membuat sistem ini lebih sederhana, aman, dan bisa digunakan secara luas. Namun, untuk keberhasilannya menuju masyarakat tanpa uang tunai tidak hanya bergantung hanya pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sistem, regulasi, dan pemahaman masyarakat. Baik, segini saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.